Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofinisa Jamilah dan teman saya Yulianti Nurmalia. Kami mahasiswi IAI Al-Aziz Angkatan 5 semester 7 Prodi PGMI yang dimana akan melangsungkan tanya jawab taklimu ta'lim seputar pasal niat mencari ilmu, seputar pasal hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Keep watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Di pasal niat mencari ilmu nih, kenapa setiap pelajar harus menata niatnya dalam belajar? karena niat dalam belajar adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati," hadis sahih. Yang artinya semua amal itu tergantung pada niatnya, hadis sahih. Coba nih, sebutkan niat baik seorang pelajar. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena Islam akan lestari kalau pemeluk atau umatnya itu berilmu, Kak Sanjay. Gitu. Ya. Selanjutnya nih ya, apa yang dimaksud dengan zuhud dan takwa? Dari definisinya, zuhud itu lepasnya keterikatan hati dengan harta dunia yang bisa saja membuat kita lupa dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Hal-hal yang subhat ini yaitu kita tidak tahu halal dan haramnya, gitu. Itu zuhud. Sedangkan takwa adalah mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, Kak. Oh, terima kasih. Mengapa zuhud dan takwa itu tidak sah apabila tidak disertai dengan ilmu? Zuhud dan takwa tidak sah jika tidak disertai ilmu. Memang karena segala sesuatu atau urusan harus memakai ilmu, harus ada ilmunya, gitu, Kak. Kalau tidak disertai ilmu, maka tidak sah. oh, karena biar ada landasannya. Betul. Nah, apa contoh dari amalan dunia yang menjadi amalan akhirat? Contoh amalan dunia yang menjadi amalan akhirat itu salah satunya nih, kita sebagai perempuan atau akhwat, biasanya kita di rumah itu ada pekerjaan seperti mengepel, mencuci piring, menyapu, pokoknya kegiatan yang rutinitas sehari-hari kita kerjakan. Itu adalah amalan dunia. Tapi kalau kita melakukannya, pekerjaan tersebut diawali dengan niat basmalah atau bismillah karena Allah, maka akan menjadi amalan akhirat. Nah, contoh amalan akhirat yang menjadi amalan dunia apa itu? Contoh amalan akhirat yang menjadi amalan dunia itu, contohnya saya itu kan kuliah di IAI Al-Aziz ya, prodinya PGMI. Karena sekolah di sana, menimba ilmu di sana, niatnya karena Allah, menghilangkan kebodohan diri, insya Allah akan menjadi amalan akhirat yang landasannya atau yang balasannya adalah pahala. Berbeda mencari ilmu kuliah di IAI Al-Aziz, prodi PGMI, supaya nanti saya jadi sarjana, kemudian mendapat titel SPD, terus mudah mencari harta yang banyak, seperti itu. Itu adalah amalan dunia yang didasari dengan niat yang tidak bagus. Oh, iya. Jadi semua amal itu tergantung niatnya ya, Kak Sonje ya. Oke. Kayak kita sholat tetapi karena dimarahin sama orang tua nih, nah itu udah Berarti niatnya itu udah beda. bagus, itu Iya. berbeda. Terus kita bersedekah tapi pingin dilihat orang, jadi itu bentuknya ria gitu. Itu Iya. juga sama, nggak bagus. Semua amal tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kesana lagi. Iya. Nah, masih bicara soal ilmu nih ya. Jadi apa hukumnya ilmu itu? Hukumnya itu wajib. Wajib. Mengapa? Jadi kita harus wajib. Hukumnya bagi muslimin dan muslimat wajib dengan niat yang bagus ya, harus yang niat yang sesuai gitu. Contohnya orang-orang yang belajar dengan niat yang bagus yang sudah diterangkan tadi. Kecuali orang yang belajar tapi tidak mengerti nih,
tidak ngerti-ngerti kayak anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, insya Allah akan Allah maafkan gitu Kak. Nah, berkaitan dengan itu, orang yang tidak mau berusaha mencari ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau menyukai gitu kan tentang ilmu tersebut, maka siap-siap aja akan menjadi orang yang celaka. Dalam artian orang tersebut bisa berpikir, bisa mencari ilmu, tetapi kenapa tidak mau belajar? Harus ada usaha berarti. Harus ada usahanya dulu. Ya, terima kasih. Tapi tidak mengerti nih, tidak ngerti-ngerti kayak anak yang IQ-nya di bawah rata-rata, insya Allah akan Allah maafkan gitu Kak. Nah, berkaitan dengan itu, orang yang tidak mau berusaha mencari ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau menyukai gitu kan tentang ilmu tersebut, maka siap-siap aja akan menjadi orang yang celaka. Dalam artian orang tersebut bisa berpikir, bisa mencari ilmu, tetapi kenapa tidak mau belajar? Harus ada usaha berarti. Harus ada usahanya dulu. Ya, terima kasih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin ya tentang ilmu, seputar ilmu. Sekarang aku pengen tahu nih yang lain. Kenapa sih kita tuh harus banget bersyukur atas nikmat kesehatan dan badan kita? Oh ya, jelas. Kenapa? Jadi selain nikmat yang berbagai macam yang Allah berikan, jadi nikmat Allah yang harus kita syukuri juga adalah nikmat sehat akal. Karena dengan sehat akal kita bisa berpikir bagaimana cara kita supaya tidak sakit. Kalau kita misalkan sakit, tidak akan kita bisa mencari ilmu dengan mudah. Kita nggak akan bisa pergi ke sekolah, kita tidak akan bisa pergi ke kampus. Intinya nikmat dari Allah itu bukan hanya harta aja. Jadi kita juga harus bersyukur atas kesehatan dan yang lainnya. Aku masih pengen tahu. Jadi di dalam buku Ta'lim Muta'alim tuh Muhammad bin Hasan berkata, seandainya seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan dari wa'la atau loyalitas mereka. Maksudnya itu apa? Aku masih pengen tahu. Jadi di dalam buku Ta'lim Muta'alim tuh Muhammad bin Hasan berkata, seandainya seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan kumerdekakan semuanya dan akan kubebaskan dari wa'la atau loyalitas mereka. Maksudnya itu apa? Sebab-sebab orang dapat mewarisi itu ada 3. Semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewaris, yaitu nikah, kemudian wala yang tadi dipertanyakan, dan nasab. Selain dari 3 itu tidak ada lagi sebab untuk mewarisi. Itu terdapat dari Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, kemudian Matnur Rahabiyah dalam Ar-Rababiyatud Dunya. Nah, dalam hal itu yang kita tanyakan, yang saya tanyakan tentang wala atau loyalitas dalam hal memerdekakan budak, seorang tuan yang memerdekakan hendaknya bila kelak sang budak meninggal dunia, maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh sang budak yang telah dimerdekakan tersebut. Nah, sebaliknya, seorang budak yang telah dimerdekakan tidak bisa menerima warisan dari tuan yang telah memerdekakannya. Gitu. Itu maksudnya. Mungkin kita cukupkan saja untuk seputar tanya jawab seputar niat mencari ilmu. Nah, selanjutnya seputar pasal, hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya. Apa hakikat dari ilmu? Jadi, hakikat ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak sembarang ilmu. Tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan tentang cara bertingkah laku dan bermuamalah sesama manusia. Kalau kaitannya kita harus mempelajari ilmu kedokteran, itu apa? Jadi ilmu kedokteran ya, yaitu usaha yang dimana untuk penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, dengan tenung, dengan yang namanya jimat dan lain sebagainya.
ilmu menurut Imam Syafi'i itu ada berapa, Kak? Jadi ilmu menurut Imam Syafi'i itu ada 2. Bisa tolong jelaskan? Nah, yang pertama ini ilmu tentang fikih dan ilmu tentang kedokteran. Ya. Bisa jelaskan keutamaan dari ilmu fikih? Bisa dong. Jadi keutamaan dari ilmu fikih itu untuk mengetahui hukum agama, yang dimana di situ kita bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Kalau dari keutamaan ilmu kedokteran itu apa? Jadi keutamaan dari ilmu kedokteran itu untuk mengetahui kesehatan badan kita. Jadi yang dimana kita bisa memahami apa itu rasa sakit, mengapa, penyebabnya apa, dan harus bagaimana. Jadi kita bisa memahami jasmani kita sendiri dengan belajar ilmu kedokteran. Tanpa harus pergi ke dokter, setidaknya kita memahami raga yang kita punya gitu. Baik. Ilmu fikih, dari ilmu kedokteran. Nah, tolong dijelaskan apa yang dimaksud dari ilmu tafsir. Jadi, ilmu tafsir itu adalah ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Jadi, dengan adanya ilmu tafsir, kita bisa memahami maksud atau arti dari ayat tersebut. Kan banyak nih ya di Al-Quran gitu kan, ada ayat yang menjelaskan tentang apa, tetapi kita tidak memahami apa maksud dari ayat tersebut. Nah, makanya itu dengan adanya ilmu tafsir ini kita bisa memahami lebih dalam lagi maksud dari ayat tersebut. Jadi tidak ada kesalahan yang kayak semisalnya membuat kita tuh jadi berbalik arah gitu. Iya. Apa manfaat mempelajari ilmu tafsir? Jadi dengan ilmu tafsir seseorang mampu mengungkap atau mengetahui maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Tolong jelaskan ilmu fikih menurut Abu Hanifah. Jadi ilmu fikih menurut Abu Hanifah seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku Ta'limut Ta'lim. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakan bagi seseorang. Nah, jadi di sini tuh maksudnya dengan adanya ilmu kita bisa membedakan mana yang baik untuk diri kita dan mana yang tidak baik untuk diri kita, mana yang akan membuat sesuatu yang baik, kayak hal yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita gitu. Jadi kita dengan adanya ilmu bakal terhindar dari Penjelasan ilmu fikih menurut Abu Hanifah apa? Jadi ilmu fikih menurut Abu Hanifah seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku Ta'limut Ta'lim, yaitu ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi kita dan mana yang membahayakan bagi diri kita. Jadi dengan adanya ilmu kita bisa terhindar dari segala yang membahayakan dan mendekatkan kita kepada yang baik gitu. Setelah mempelajari seputar pasal, hakikat ilmu fikih dan keutamaannya, apa pesan yang ingin disampaikan melalui channel YouTube ini? Nah, itu dia. Setelah mempelajari seputar pasal hakikat ilmu fikih dan keutamaannya, apa pesan yang ingin disampaikan melalui channel YouTube ini? Hari ini marilah kita belajar ilmu yang bermanfaat dan hindarilah ilmu yang kurang bermanfaat untuk diri kita, agar akal dan ilmu tidak membahayakan dirinya, dan semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah. Amin. Dan terhindar dari murkanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video kami berdua, dan semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau ada yang kekurangan, kami mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin.